wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miranda Tiorsitorus. Saya dari kelas B Tambang 2023 dengan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Medan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Islam yang diampu oleh Ibu dosen pengampu Suryati Astuti Rahayu Manalu, SPD SHM. Teman-teman, di era digital sekarang ini, pinjaman online atau pinjol semakin banyak digunakan masyarakat Indonesia. Sayangnya, di balik kemudahan akses, pinjol seringkali menghadirkan masalah baru, bunga yang tinggi, penagihan yang kasar, hingga berujung pada kasus tragis. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana hukum Islam memandang pinjaman online. 3, 2, 1. Dalam Islam, pinjaman seharusnya menjadi sarana tolong-menolong atau ta'awun, bukan sarana untuk menindas. Al-Quran dengan tegas melarang praktik riba. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berisikan di ayat 280 disebutkan Rasulullah SAW pun bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan saksinya. Nah, dari sini jelas bahwa praktik pinjaman berbunga termasuk pinjaman online masuk kategori riba yang diharamkan. Para ulama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjelaskan bahwa dalam Ijtima Ulama 7 tahun 2021, MUI memutuskan bahwa pinjaman online berbunga hukumnya haram karena mengandung riba dan sering diiringi praktik penagihan yang tidak manusiawi, di mana hal ini jelas bertentangan dengan maqasid syariah atau tujuan utama hukum Islam, yakni menjaga jiwa dan menjaga harta. Nah, salah satu contoh kasus yang nyata terjadi di mana bisa kita lihat di Bojonegoro, Jawa Timur pada tahun 2021. Seorang karyawan di sebuah bank perkreditan di Bojonegoro ditemukan gantung diri di kantornya. Ia bahkan meninggalkan surat wasiat yang berisikan jumlah utang dan tekanan besar akibat bunga yang tinggi. Dari kasus tersebut, ini menjadi salah satu bukti nyata bagaimana praktik pinjam bisa menghancurkan hidup seseorang. Tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga mental dan spiritual. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa larangan riba dalam Islam bukan hanya sekedar teori, melainkan bentuk perlindungan nyata agar manusia tidak terjerat dalam beban yang merugikan. Nah, dari uraian tadi, kita bisa melihat bahwa pinjaman online berbunga sama dengan riba digital. Praktiknya bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa. Kasus bunuh diri di Bojonegoro tadi menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Nah, sebagai solusinya, di sini kita perlu meningkatkan literasi keuangan syariah dan menghindari pinjaman online berbunga. Pemerintah dan otoritas jasa keuangan juga harus memperketat regulasi serta menutup pinjaman online ilegal. Nah, alternatif yang lebih sesuai syariah adalah melalui koperasi syariah, fintech syariah, atau akad Korea Hasan yang murni berbasis tolong-menolong. Nah, sebagai kesimpulan, hukum Islam mengajarkan bahwa membantu orang dalam kesulitan jauh lebih mulia daripada menjeratnya dengan bunga yang mencekik. Nah, dengan memahami hukum Islam ini, kita bisa lebih bijak menghadapi perkembangan teknologi keuangan. Di mana ini juga sekaligus menjaga diri kita dari praktik riba yang berbahaya. Teman-teman, mari kita renungkan bersama.
Rezeki yang halal meski sedikit akan membawa berkah dan ketenangan. Sebaliknya, harta yang didapat dengan jalan yang dilarang akan mendatangkan kesempitan dan penyesalan. Jangan biarkan diri kita terjebak pada solusi instan yang merugikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.